Puji Tuhan, selamat. Puji Tuhan, salam sejahtera buat kita semua jemaat Tuhan. Malam hari ini kita ada dalam program Podcast Susanim, dan sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, malam hari ini kami ada lagi untuk merenungkan firman-Mu. Berkati kebenaran firman Tuhan yang kami terima, biar firman Tuhan itu dapat tertanam dalam hati kami, bertumbuh bahkan berbuah dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih, kami siapkan tanah hati kami untuk mendengarkan suara-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, malam hari ini masih dalam program Podcast Susanim yang saya beri judul The Voice. Ya, malam hari ini tentu berkaitan dengan bulan Desember, bulan dimana penuh dengan sukacita karena kita akan menyambut peringatan hari kelahiran dari Tuhan Yesus Kristus. Maka malam hari ini saya mengajak kita akan melihat dua tokoh Natal yang akan kita perbandingkan malam hari ini untuk jadi perenungan bagi saya dan saudara. Malam hari ini saya akan ajak kita membaca kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam kitab Lukas pasal pertama ayat 18. Lukas 1 ayat 18 firman Tuhan berkata, lalu kata Sakaria kepada malaikat itu, bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya? Jawab malaikat itu kepadanya, akulah Gabriel yang melayani Allah dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari ini di mana semuanya ini terjadi karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya. Ya Bapak Ibu jemaat Tuhan, ini adalah tokoh Natal yang pertama yang akan kita perhatikan untuk jadi perbandingan bagi saya dan saudara. Dan kita akan perhatikan tokoh Natal yang kedua masih ada di dalam Lukas pertama. Ayat yang ke-28 kita akan baca. Lukas 1 ayat 28 dikatakan, ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Maria terkejut mendengar perkataan itu lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Bapak Ibu jemaat Tuhan, malam hari ini kita akan merenungkan ya kebenaran firman Tuhan yang datang pada peristiwa kelahiran dari Tuhan Yesus Kristus, di mana ada dua tokoh yang kita sudah baca yang akan kita renungkan malam hari ini. Tokoh yang pertama ya tentang Sakaria yang juga didatangi oleh seorang malaikat. Ya, ketika Sakaria didatangi oleh malaikat, ya ia adalah seorang yang dikatakan dalam ayat yang kita sudah baca, dia adalah seorang yang sudah tua dan sudah lanjut umurnya. Bahkan di dalam kitab Lukas
1 ayat yang ke-36 dikatakan istri dari Sakaria itu adalah seorang yang mandul. Tetapi ini yang akan kita perhatikan malam hari ini, ya, ketika suara Tuhan diperdengarkan tentang keajaiban, tentang mujizat yang Tuhan kerjakan. Tokoh yang pertama adalah Sakaria. Ketika dia mendengarkan suara Tuhan, ada respon yang Sakaria lakukan di hadapan malaikat Tuhan, yaitu Sakaria tidak percaya dengan suara Tuhan yang ia dengar. Sehingga di dalam ayat yang kita baca di dalam Lukas 1 ayat yang ke-20 dikatakan Sakaria menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai pada hari di mana semuanya ini terjadi. Ya. Ketika Sakaria tidak percaya dengan suara Tuhan yang ia dengar, maka dikatakan Sakaria menjadi bisu. Tetapi tokoh yang kedua ketika ia didatangi oleh malaikat, yaitu Maria ketika ia mendengarkan suara Tuhan, respon yang dilakukan oleh Maria adalah di dalam ayat yang ke-38. Ayat 38 dikatakan, kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia, ya. Jadi respon yang kedua yang kita perhatikan dari tokoh Natal pada malam hari ini adalah Maria menerima perkataan itu dengan imannya kepada Tuhan. Kalau tokoh yang pertama ketika dia mendengarkan suara Tuhan, dia mendengarkan suara Tuhan tetapi tanpa iman, dia tidak percaya dengan suara Tuhan karena keadaannya pada waktu itu keadaan yang tidak mungkin untuk apa yang dikatakan oleh malaikat itu akan terjadi. Ya, kondisinya, keadaannya Sakaria dan Elizabeth itu adalah orang yang sudah lanjut usia, yang istrinya sudah mandul, yang seakan-akan mungkin dia berkata dalam hatinya, bagaimana mungkin, sudah tidak mungkin kami bisa memiliki anak. Tetapi kalau kita bandingkan dengan Maria, Sakaria adalah orang yang lanjut usia. Dikatakan istrinya adalah seorang yang mandul. Kalau kita perbandingkan dengan Maria dan Yusuf adalah orang yang belum bertunangan. Mereka belum menjadi suami istri. Dan ini juga merupakan keadaan yang tidak mungkin mereka bisa mempunyai seorang anak. Tetapi ada respon berbeda yang timbul di dalam hati dari Maria. Kalau Sakaria, dia mempunyai respon ketika mendengarkan suara Tuhan, dia tidak percaya dengan apa yang disampaikan sehingga dia menjadi bisu. Tetapi Maria ketika dia mendengarkan suara Tuhan, dia mendengar dengan respon percaya, beriman. Sehingga dia katakan, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Ya, ini adalah perkataan iman. Dia menerima apa yang disampaikan oleh malaikat itu dengan iman kepada Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Jemaat Tuhan, di bulan perayaan memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus, ya, mari setiap kita mendengarkan suara Tuhan, apapun keadaan sekeliling kita yang mungkin sepertinya mustahil, tidak mungkin, hal-hal yang ajaib terjadi, mujizat Tuhan terjadi. Tetapi mari ketika kita dengar suara Tuhan, mulai dengan respon yang benar, respon yang penuh dengan iman, hati yang penuh percaya bahwa apa yang Tuhan firmankan, apa yang Tuhan perkatakan itu dikatakan dalam ayat yang ke-37 Lukas 1 ayat 37, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ya, tanamkan dalam hati saya dan saudara ketika kita mendengarkan firman Tuhan, apapun keadaan sekeliling kita yang mungkin tidak baik, mungkin keadaan kita tidak ada dalam keadaan yang baik-baik saja, tetapi tanamkan dalam hatimu bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil, sehingga
biarlah setiap firman yang kita dengar, suara Tuhan yang kita dengar, itu dapat membangkitkan, menumbuhkan iman kita kepada Tuhan. Malam hari ini, ya Bapak Ibu jemaat Tuhan, biar lewat suara Tuhan yang datang dalam kehidupan kita, itu dapat menumbuhkan iman dalam hati saya dan saudara. Tuhan memberkati kita semua, dan mari kita akan kembali berdoa untuk mengakhiri renungan kita malam hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, malam hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu. Berkati firman yang sudah kami dengar, biar itu dapat menjadi kekuatan dalam hati kami bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dan biarlah apa yang Tuhan sudah firmankan, apa yang Tuhan sudah perdengarkan, itu dapat menjadi iman dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkati sepanjang malam hari ini dalam peristirahatan kami. Tuhan jaga lindungi, bahkan Tuhan berkati sehingga besok pagi kami dapat bangun dengan tubuh sehat kuat diberkati Tuhan. Kami dapat beribadah kepada Tuhan, memuji, memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan, diberkatilah Engkau, dan kami sudah mendengarkan firman-Mu dengan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Gerejaku adalah rumahku.